satuannya. Oke ya. Oke. Sampai sini bingung? Kita baru ngomongin satuan loh ini, belum masuk ke materinya, cuman ini penting. Sepertiga 3.600 derajat itu berarti 1 detik. Jadi tiap 1 detakan detik itu sepertiga 3.600 derajat. Clear ya sampai sini ya? Bisa diterima? Bisa, Kak. Aman, silakan dicatat Aman, kalau Kak. ini. Lalu kemudian Kak Bandar balik ke yang derajatnya. Tadi menit, ada detik juga ternyata ya, satuan sudut itu bisa juga pakai detik. Derajat, menit, detik. Nah, sekarang Kak Bandar balik ke yang derajat. Kalau derajat, satu cycle itu berapa derajat? 360, Kak. 360. Satu cycle itu atau satu lingkaran, satu putaran, itu sama aja 360 derajat. Oke. Berarti kalau misalkan 1 derajat, itu berapa putar? Atau berapa cycle? Kan 1 putaran 360 derajat. Kalau 1 derajat berapa cycle? Satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Oke, seperti 360. Berarti 1 dibagi 360 putaran. Sampai sini aman. Ini jangan lupa bolak-balik. Oke, lalu berikutnya ada yang namanya keempat satuan sudut itu namanya radian. Kalau kalian pernah lihat di speedometer atau mobil atau motor, kalau motor jarang ada, mobil biasanya. Mobil juga nggak semua. Itu ada bagian displaynya yang tulisannya RPM. RPM biasanya bulat gitu ya. Ini biasanya tulisannya kali 1000 RPM. Nama aslinya takometer, Kak. Iya, takometer. Cuman kan biasanya di sebelahnya speedometer ya, satu display semuanya. Ada buat ampere meter ada di situ. Terus ada temperatur meter di situ, gitu kan. Ada RPM meternya, ada speedometernya juga di situ. Apa tuh radian? RPM itu kepanjangan dari radian per menit. Itu RPM. Ya, round ya. Round dengan radian apa bedanya? Bukan radian kan, setahu saya mah revolution per meter, per menit. Radian. Karena di dalam mesin ada sudut yang harus dihitung di sana. Termasuk penyesuaian untuk metal duduk, metal jalan, sama settingan stang sehernya segala macam. Untuk pembakarannya lebih maksimal. Sama sudut platina kalau masih pakai platina. Itu zaman dulu ya. Oh, kata Google revolution, Kak. Iya, itu sudah direvolusi. Kalau secara kalau versi teknisinya radian atau round. Apa tuh radian?
Dan berapa derajat sih radian itu? Ini pengetahuan dasar tentang satuan derajat, satuan sudut. Kak Bandar buka dengan 1 radian ya, atau 1 derajat dulu. Tadi 1 derajat itu 1/360 putaran. Betul? Nah, 1 derajat juga itu punya nilai begini. Ya, Kak Bandar ngerti kok. 1 derajat itu sama juga dengan I per 180 derajat. 1 derajat itu sama aja pi per 180 radian. Sorry. Ini radian. Pada kurang, pi-nya kurang panjangnya. Coba harap. 1 derajat itu sama aja pi per 180. Ini satuannya radian. Oke, maka dari sini berangkat 1 radian kita bisa cari. Ini tinggal pindahin ke sana kan, 180-nya. Berarti pi radian itu sama aja 1 derajat dikali 180. Berarti pi radian berapa derajat berarti? 1 kali 180 itu berapa? 180. 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa dapat radian itu berapa. Berarti kalau Kak Bandar tulis radiannya di sini atau 1 radian, 1 kan jarang ditulis ya, invisible ya. Berarti 1 radian itu sama aja 180 derajat dibagi dengan I. Ini 1 radian. Atau kalau kita mau cari nilainya, maka pi-nya kita rubah dulu ke 3,14. Kita ganti pi-nya dengan 3,14, nanti dapat nilai radiannya berapa. Jadi 1 radian sama juga dengan 180 derajat dibagi 3,14. Dapat tuh 180 dibagi 3,14. Panjang, Kak. Ambil 2 angka aja. 57,3. 57,3 itu udah pembulatannya ya. 57,3 derajat. Nah, jadi 1 radian itu segini secara derajat. Kalian bisa pakai yang ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, atau pakai ini. Tergantung di soal butuhnya apa. Mau pakai pika atau pakai derajat untuk satuan radiannya. Jadi secara satuan internasional disepakati 1 radian itu besarannya 57,3 derajat. Ya, jadi ini pengetahuan umum tentang satuan dalam sudut, derajat, ada menit, ada detik, ada juga radian. Ya, kita belum masuk materi trigonometrinya. Ini Kak Bandar spill tentang satuan sudutnya dulu, karena nanti kalian bingung apa korelasinya antara satuan sudut dengan trigonometri. Kalau di soal nanti tiba-tiba ada radian, ada segala macam. Oke, bisa diterima? Atau ada yang ingin bertanya, silakan. Kak Bandar tunggu.
Nggak ada? Aman? Silakan dicatat. Udah kita masuk ke konsep dasar trigonometri, masih dasar ya, yang tadi dia bahas sin cos tan. Oke, yuk kita masuk ke sin cos tangannya ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau nggak ada kabar nanti. Jadi ini korelasinya ke pengerjaan sama ya, satuan khususnya. Kita masuk ke bandar lompat langsung ke yang perbandingan trigonometri. Ya, ini ada segitiga siku-siku ya. Tadi di awal Kak Bandar spill tentang Pitagoras dan korelasinya ke segitiga siku-siku. Jadi trigonometri itu bermainnya di sini biasanya ya. Nah, oke. Di sini ada ABC dan ada sudut beta, sudut alfa. Oke. Nah, sekarang kalau Kak Bandar punya satu ini, misalkan siapa ya? Kak Bandar panggil namanya bentar ya. Berarti siapa yang belum pernah Kak Bandar panggil ya? Misalkan Alessia. Misalkan Alessia berdiri di posisi si A. Oke. Nah, dalam trigonometri atau konsep dasar trigonometri, kita nanti pakai konsep yang namanya tiga ini. Depan, samping, dan miring. Ketika Alessia ada di posisi A, berdiri di A, mana yang jadi posisi miringnya? Mana yang jadi posisi depan atau miringnya dulu deh? B ke A, Kak. Oke, berarti ini miring ya? Iya. Posisinya miring dong. Nah, miringnya pasti nggak berubah karena dia posisinya miring. Lalu posisi depannya mana? Kalau Alessia berdiri menghadap ke sana, ke sisi BC. Posisi depannya yang mana? Depannya Alessia yang mana? Secara posisi ya, menghadapnya Alessia ke sana. Gitu. Mana yang jadi sisi depan? Kak, depan gini. Apa depan gini? Depan muka kan? Misalkan kita posisinya di si A, di si Alessia nih. Menghadapnya ke sana. Kita ke sana kan berarti. Depannya yang B mana? ke C. BC. Berarti ini depannya. Lalu yang jadi sampingnya di mana? Yang jadi sisi sampingnya yang mana?
CKA. CK. Ini kalau posisinya kita berdiri di tempat si A atau Alessia tadi posisinya di situ. Nah, trigonometri itu ada 3 konsep dasar. Nanti pengembangannya dari 3 konsep dasar ini. Ada yang namanya sin, atau sering disebut dengan sinus. Bukan sinus penyakit hidung, bukan ya. Bukan itu sinusitis, bukan. Nah, si sinus ini punya konsep begini. Sinus ini punya konsep dia sin depan dibagi miring. Berarti sin alfa atau sin A itu berarti depan dibagi miring. Oke, depan dibagi miring. Berarti kalau secara gambar berarti sisi BC dibagi sisi AB. Ya. Sin depan dibagi miring. Sampai sini dulu deh. Kak Bandar kasih langsung ke clue-nya aja, karena nanti ini lebih menolong ke soal. Kalau Kak Bandar jabarin kenapa bisa depan bagi miring itu nanti bisa 3 bulan kita nggak beres-beres ya. Oke, sin udah ya. Lalu cos, Jen langsung pegang kepala dia bingung ya, pusing dia langsung. Muak deh kayaknya ya. Lalu yang cos. Kalau cos atau sering disebut dengan cosinus itu punya konsep begitu. Cos samping miring. Berarti cos A itu sama aja sisi sampingnya dibagi sisi miringnya. Sisi sampingnya yang mana? Yang tadi AC dibagi sisi miringnya AB. Ini cos. Tadi Kak Bandar bilang atau Tio sempat sebut sin cos tangan. Kalau tangan konsepnya ini. Nah, sering tulis tan atau TG. Tangan itu tangan depan dibagi samping. Jadi kalau tangan A itu sama aja depan dibagi samping. Sisi depannya tadi adalah si BC. Sisi sampingnya juga si AB. Sampai sini deh, 3 ini. Yang bingung siapa? Silakan bertanya kalau bingung. Tangan juga bisa punya pengertian begini, karena dia depan bagi samping, ya, si tangan ini, maka berlaku juga tangan itu sebetulnya adalah begini. Tangan A itu sama aja dengan sin A per cos A. Kenapa sama Kak? Sekarang kita cek. Iya, selamat pegang-pegang kepala. Ini masih konsep dasar ya guys. Jadi tenang, gak usah khawatir kabarnya nanti kasih yang lebih kompleks lagi ya dari ini ya. Tapi dasar 3 ini dulu aja konsep. Oke, tadi Kak Bandar bilang tangan A itu sama aja sin A dibagi cos A. Oke, kalau Kak Bandar tulis begini sama aja kan sin A dibagi cos A. Ya, antara pakai pecahan atau pembagian kan sama kan prinsipnya. Sin A tadi adalah BC per AB, betul? Lalu dibagi dengan si cos A-nya itu AC AB. Maka kalau dia pembagian pecahan, berarti kita bisa kalikan, tapi yang sebelah kanannya kita balikan. AB per AC.
Oke, sampingnya tadi AC ya ini, sorry ya. Benar ya kalau tulis yang ini ya. Ini harusnya AC, BC per AC. Karena sampingnya AC ya, bukan AB. AB-nya mirip. Berarti AB. Ini di atas ada AB, di bawah ada AB, bisa dicoret kan? AC, kalau salah tulis lagi. Ini AC. Maka dari sini dapat hasilnya tangan A itu sama aja dengan BC per AC. Sama kan dengan yang ini. Dari situ awalnya. Oke. Jadi tangan A itu bisa depan samping atau sin A per cos A. Ya, ini dasar. Masih dasar adik-adik. Tenang aja, nanti Kak Bandar kasih yang lebih kompleks. Baca dulu bahannya, besok kita lanjut ya. Yang ini dicatat dulu aja. 3 konsep dasar ini sinus, kosinus, tangen. Jadi hari ini kita belajar satuan sudut. Terus kita belajar konsep dasar trigonometri dan sin cos tangen. Dari segitiga siku-siku ya. Sudah? Sudah di screenshot? Besok kita lanjut lagi ya. Jangan lupa catatannya disimpan. Besok kita lanjut lagi. Sudah ya? Sudah aman ya? Yang sudah screenshot boleh kasih jempolnya dong. Mau absen ya? Absen ya? Oke. 3, 2. Kayaknya di trigonometri sengaja Kak Bandar kasih di akhir biar pusing. 3, 2, 1. Oke. Yang adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Thank you Kak. Sama-sama. Yuk.